Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies, and today we... Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini kita membaca di berita bahwa sesuatu yang sudah sering terjadi sebelumnya kembali terjadi. Israel menyerang ibu kota negara tetangga dan menghancurkan sebuah lembaga pemerintah menjadi puing-puing. Kali ini, Suriah yang kembali diserang. Dan saya harus mengatakan sekali lagi, Israel telah menyerang Suriah selama 15 tahun terakhir, mungkin lebih, dan telah berulang kali menyerang bandara Damaskus. Prima course will grow ya. Infamous moing smolik, remember to support and just slide Damaskus sepanjang itu. Other parts of Damascus the entire time, and now they continue doing the same, even though as... Dan sekarang mereka terus melakukan hal yang sama. Meskipun, seperti yang mungkin kita ingat, pada bulan Desember tahun lalu, 2024, musuh bebuyutan Barat dan orang-orang liberal baik di Eropa dan Amerika Utara telah diusir, bukan? Rezim Bashar al-Assad jatuh ke tangan pasukan pemberontak, alias teroris Al-Qaeda, yang berhasil merebut Damaskus dan mengambil alih kekuasaan. Dan Tuan Al-Jolani, alias Al-Shara, yang sampel besar milik kehadiran 10 juta di kepalanya, memeriksa alih ke Fasen. Ia mengisah setelan jas, mengkersol jenggot terorisnya dengan telanjas dan jeng sedot jujur berspi. Anak moikan taik baik shichi. Well-trimmed little beard, and then all was good, right? All was good because this Al-Qaeda, Al-Nusra... Semuanya berjalan baik karena pemimpin Al-Qaeda, Al-Nusra ini akan membawa perdamaian, stabilitas, dan kebahagiaan ke negara tersebut. Ia bahkan benar-benar meningkatkan hubungan dengan Israel, dan ia tidak ikut campur. Bahkan tidak memprotes ketika Israel, tepat setelah pengambilalihan kekuasaan di Damaskus, menyerang semua peralatan militer dan instalasi pemerintahan yang lama, dan sekarang juga pemerintahan baru yang akan masuk. Jadi sejak saat itu, Israel sesekali melakukan pengeboman, dan hari ini mereka melakukan serangan besar. Mereka benar-benar membom Kementerian Pertahanan Suriah. Coba lihat di sini. Lihat betapa besarnya ledakan ini. Saya matikan suaranya. Rupanya, Al Jazeera sedang melakukan wawancara langsung saat mereka merekam ini di latar belakang. Dan kemudian mereka menangkap momen ketika ledakan besar dan dramatis ini terjadi. When this dramatic, huge explosion was done, and I would like to point out how this obviously happened. Dan saya ingin menunjukkan bagaimana hal ini jelas terjadi pada siang hari, bukan? Pada jam kerja, ketika Anda bisa yakin bahwa akan ada orang-orang di kementerian ini, dan mungkin cukup banyak pada hari kerja biasa. Karena jika Anda ingin melakukan serangan semacam ini dan meminimalkan korban serta kerusakan sipil, maka Anda akan melakukannya pada malam hari. Anda akan menyerang pada saat gedung ini tidak banyak dihuni oleh orang-orang yang jelas sedang bekerja di sana. Tapi tidak. Itu bukan yang dilakukan Israel. Israel selalu berusaha memaksimalkan kematian dan kehancuran yang bisa ditimbulkan tanpa menyatakan perang. Tapi teman-teman dan para pendengar, jangan takut. Untungnya, ledakan besar ini bukanlah tindakan perang. Tidak, ini adalah peringatan, karena New York Times memberitahu kita bagaimana cara membingkai peristiwa ini. Dengar. Kita tidak boleh melebih-lebihkan serangan ini, karena Israel hanya menyerang ibu kota Suriah, hanya mengirimkan peringatan kepada pemerintah. Jadi ini adalah peringatan. Ini bukan serangan, ini bukan pelanggaran hukum internasional, ini bukan agresi tanpa provokasi. Ini adalah perang. Hanya sebuah peringatan, karena Israel mengancam akan meningkatkan serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah, kecuali mereka mundur dari Suwaida, Mafi Frais Selatan, yang didominasi oleh minoritas Druze di negara Hing. Ini adalah sami kita kisen. Is a warning. If you, Syrian government that has been trying... Jika kalian, pemerintah Suriah, yang telah berusaha bersikap ramah kepada kami, dan telah mengusir pemerintahan yang kami katakan sangat kami benci, meskipun kalian sudah melakukan semua itu, sekarang, kalian harus memenuhi lebih banyak tuntutan kami, yaitu kalian harus sepenuhnya menarik diri dari Suwaida, yang kami tuntut agar bebas dari segala jenis kekuatan militer kalian, meskipun wilayah ini adalah milik Suriah. Stray start, we separated Nurum Egypt from Iraq, Damrayi to Smenki Utara,
Then, the North American governments that they all shook hands with, right? Even the German foreign minister, Annalena Baerbock, when she was still bahkan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, ketika ia masih menjabat, pergi ke Damaskus. Ia berjabat tangan dengan Al-Jolani, dan mereka semua memuji-muji pemerintahan ini. Namun bahkan pemerintahan itu pun harus, dan saya tekankan harus mematuhi tuntutan Israel. Jika tidak, akan ada lagi. Karena ini hanyalah sebuah peringatan. Sekali lagi, ini adalah peringatan. Ini adalah peringatan menurut Washington Post. Maaf, menurut New York Times. Aaron Mate sebenarnya memiliki unggahan yang sangat bagus di Twitter tentang hal ini. Netanyahu mengklaim telah membantu menggulingkan rezim Assad dan menempatkan cabang baru Al-Qaeda yang berkuasa di Suriah. Al-Qaeda offshoot in power. Al-Jolani, the former AQ leader turned new Syrian Al-Jolani, mantan pemimpin AQ yang kini menjadi presiden Suriah, kemudian mencoba meredakan ketegangan dengan Israel saat Israel menghancurkan pertahanan Suriah dan merebut lebih banyak wilayah Suriah. Jolani menyatakan bahwa Israel dan Suriah memiliki musuh bersama, Iran dan Hizbullah, dan mengusir kelompok-kelompok Palestina. Sekarang Netanyahu membalas sekutu Al-Qaeda dengan membombardir mereka, bersamaan dengan pembunuhan sektarian yang sebagian besar dunia abaikan. Ini adalah buisan lato pemotong perubahan rejim, seharusnya semethhaten ibadah sanes tau baukan Israel. Ya, sudah cukup jelas bahwa dia sekarang bukanlah tuan lecu Israel. Is not what Israel is after, it is clearly after. Ini jelas telah menyadari ambisi Israel Raya di Asia Barat, bukan? Jadi menurut saya lupa. Saya tidak punya peta di mana provinsi ini sebenarnya berada. Provinsi Sweida terletak di sudut selatan Suriah. Jika Israel berhasil benar-benar membangun koridor militer ke wilayah ini, dan juga memutus akses pasukan pemerintah Suriah, maka pada dasarnya, Anda hanya memperluas kendali langsung Israel dari dataran tinggi Golan yang diduduki secara ilegal, hingga ke ujung lain Suriah. Jadi, narasi resminya adalah bahwa pasukan pemerintah Suriah menyerang desa-desa Druze, menyerang komunitas Druze, dan bahwa Israel, karena kebaikan hatinya, sekarang campur tangan untuk membebaskan orang-orang malang ini dan melindungi mereka, bukan? These poor people and to protect them, right? To protect the minority, because Israel is untuk melindungi minoritas, karena Israel adalah kekuatan kemanusiaan yang melindungi minoritas. Saya harus menunjukkan ini kepada Anda, karena terutama di lini masa Twitter Jerman saya membaca banyak hal seperti ini. Saat ini benar-benar gila bagaimana bot-bot Jerman atau Twitter berbahasa Jerman langsung mengambil narasi untuk membingkai serangan ilegal ini sebagai pembelaan hak asasi manusia. Silakan baca terjemahan dari apa yang dikatakan orang ini. Saya tidak bisa memastikan apakah dia nyata atau tidak, atau apakah dia bot atau bukan. Sungguh luar biasa bagaimana sekarang, setidaknya di lini masa saya, ada 4, 5, 6, 7 profil yang semuanya membuat argumen persis seperti ini. Bisakah kamu mengerti mengapa aku mencintai Israel? Kata orang itu. Seluruh dunia meninggalkan Druze kepada para pembunuh mereka. Abandons the Druze to their murderers. A single country intervenes, Israel. A single country takes. Satu negara yang campur tangan, Israel. Satu negara yang benar-benar memperhatikan hak asasi manusia minoritas. Satu negara yang berdiri menghadang upaya genosida. Dan saya tidak bercanda, inilah yang saya lihat di berbagai media saat ini. Bahwa Israel di sini mencegah terjadinya genosida. Genosida oleh pasukan Suriah terhadap minoritas Druze. Meskipun sejauh ini, yang kita ketahui adalah bentrokan yang terjadi di wilayah ini, yang memang nyata, ada kerusuhan, dan ada korban jiwa, masih jauh lebih sedikit dibandingkan pembantaian yang terjadi terhadap kaum Alawi beberapa bulan lalu, di bagian lain negara itu, dan di timur. Namun sekarang, menurut para pejuang Twitter ini, entah bot atau bukan, Israel menjadi pembelah hak asasi manusia, dan orang-orang ini. Israel is the defender of human rights and these people. Now, Said Abbas Araghchi. Sekarang, Said Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, sebenarnya membuat sebuah cuitan tentang hal ini, memberikan konteks. Araghchi mengatakan bahwa sayangnya semua ini terlalu bisa diprediksi. Ibu kota mana yang akan menjadi berikutnya? Rezim Israel yang ganas tidak mengenal batas dan hanya memahami satu bahasa.
dunia termasuk kawasan ini harus bersatu untuk mengakhiri agresi mereka yang tak terkendali. Iran mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Suriah dan akan selalu berdiri bersama rakyat Suriah. Israel, selamat. Kalian sebenarnya memberikan kepada Iran apa yang mereka butuhkan untuk mendekati kembali para pemimpin baru Suriah, meskipun sebelumnya mereka berperang melawan proksi-proksi lain. Sekarang, tentu saja, Iran akan mencoba memanfaatkan situasi ini dan melihat apakah mereka bisa membangun hubungan dengan pemerintahan Al-Jolani yang sekarang. Atau dengan orang-orang dalam kelompok itu. Saya tidak tahu seberapa realistis hal itu. Tapi jelas, ketika Kementerian Pertahanan Anda diledakkan pada pagi hari, di waktu yang sibuk, dan mungkin, lagi-lagi, ini pasti puluhan orang, pasti ada yang tewas dalam serangan ini, bukan? Langsung di ibu kota. Maksud saya, ini akan meningkatkan katakanlah, kecenderungan para Islamis yang baru saja mengambil alih Suriah untuk mungkin mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap Iran, dan melihat apakah ada kemungkinan menjalin hubungan dengan Teheran yang lama. Saya juga harus menunjukkan bahwa narasi tentang kaum Druze yang dilindungi di sini juga tampaknya agak meragukan. Karena, dan lagi-lagi, sayangnya saya tidak bisa memastikan apakah tweet-tweet ini benar atau tidak. Again, unfortunately, I cannot tell you whether or not these tweets are real. I cannot tell you what is. Så je hebt mijn Mauritian advocate I zal vangen voor die dan antitid. Dat sape setorang hai beamblik user di instruments bro. Revout until orang Druze sendiri. Tidak mensit interfelix me youth as masak. Ada sebuah cuitan di sini yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin Druze dari dataran tinggi Golan yang diduduki pergi ke wilayah Suriah dan memberikan pidato yang mengatakan bahwa pemerintah Israel seharusnya tidak mengebom rekan senegara atau rakyat mereka di Suriah, dan bahwa Al-Jolani adalah masalah dan ancaman, serta ancaman ini didukung oleh aliansi Barat dan juga Israel, tetapi mereka tetap tidak menginginkan pengeboman apapun. But they still do not want any kind of bombardments. The tweet here reads that what Tweet di sini menyatakan bahwa tampaknya apa yang dikatakan oleh pemimpin Druze dari dataran tinggi Golan ini adalah, saya datang ke sini dari dataran tinggi Golan yang diduduki, meskipun ada pendudukan Israel dan tentaranya. Apa yang dilakukan oleh geng-geng takfiri, geng-geng Ahmed al-Sharah, pembunuhan ini tidak bisa diterima maupun ditoleransi. Kami memegang pemerintah Israel dan Amerika Serikat bertanggung jawab karena merekalah yang membawa Al-Jolani ke sini, bersama dengan Amerika, Turki, dan Arab Saudi. Nathanahoth of bracing Tuan, Hussein. Bo tidak memahami captural ino both bones, fi. Kami lindungi Tuhan. We are protected by God. This would not surprise me if it was true. Let me put it this way. Ini tidak akan mengejutkan saya jika memang benar. Begini maksud saya. Karena biasanya, orang yang benar-benar menyukai atau mencintai negaranya, mencintai sesama anggota kelompoknya, mereka biasanya tidak menyetujui pengeboman massal berskala besar di tempat mereka sendiri. Intervensi kemanusiaan ini adalah salah satu lelukon paling keji dari Barat liberal. Karena itu dijadikan alasan menyelamatkan orang, menyelamatkan nyawa dengan membunuh banyak orang yang pura-puranya ingin dilindungi. Sama seperti lelukon keji ketika ada sanksi-sanksi mengerikan terhadap Afghanistan dan mencekik Afghanistan secara ekonomi, sambil mengklaim bahwa semua itu dilakukan demi melindungi hak-hak perempuan di Afghanistan, bukan? Anda terus-menerus mendengar bahasa ganda seperti ini, di mana kekerasan langsung dan tidak langsung yang mengerikan dibenarkan, dengan dalih melindungi orang dari hal-hal yang dianggap bisa lebih buruk lagi. Dan saat ini, inilah narasi yang sedang dibangun oleh Israel. Sekali lagi, kerangka berpikirnya adalah bahwa semua ini hanyalah peringatan. Keadaan bisa menjadi lebih buruk. Dan izinkan saya juga menunjukkan hal ini. Kenyataannya, ini bukan hanya serangan terhadap Suriah, tetapi juga berjalan beriringan dengan intervensi Israel yang kini semakin agresif di Lebanon.
yang sebenarnya tidak pernah mereka tinggalkan. Mereka tidak pernah benar-benar mundur dari wilayah Lebanon seperti yang seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian gencatan senjata, karena Israel ikut campur dalam kekerasan sektarian di Suriah dan menyerang milisi Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Islam Rasulullah bertemani turistem terkait harus melihatkan Iran. Western media always needs to bring in Iran, whatever happens, right? Whoever is being attacked. Apapun yang terjadi, siapapun yang diserang oleh Israel secara otomatis dimasukkan ke dalam kelompok ini. Sehingga kita tahu bahwa pada akhirnya ini dibingkai sebagai pertarungan antara Israel yang baik melawan Iran yang jahat. Dan kisah harus kita dukung. Jadi Lebanon sekali lagi juga diserang. Dan artikel New York Times ini kemudian memberitahu kita bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Israel telah meningkatkan serangan terhadap Hezbollah dalam upaya yang menurut pejabat dan diplomat Lebanon adalah untuk menekan kelompok itu agar melucuti senjata, sebuah persyaratan inti dari perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Dihantam oleh konflik, Hezbollah mengatakan bahwa mereka sudah menarik pasukannya dari Lebanon Selatan, tetapi mereka menolak untuk melucuti senjata secara nasional, bersikeras bahwa Israel harus terlebih dahulu menghentikan serangan hampir setiap harinya ke Lebanon dan menarik diri dari posisi-posisi di selatan negara itu yang masih didudukinya, yang melanggar gencatan senjata November. That it still occupies in violation of the November truce. Israel has said it will keep up attacks and Israel telah mengatakan akan terus melakukan serangan dan mempertahankan posisinya di Lebanon Selatan karena Hezbollah masih mempertahankan kehadiran bersenjata di wilayah tersebut. Kebuntuan ini telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik baru. Satu hal yang tidak bisa saya pahami adalah bagaimana orang-orang ini bisa menulis tentang Israel yang secara sistematis menyerang dan membom berbagai tempat. Namun mereka masih membingkainya seolah-olah itu belum merupakan kekerasan, bukan? Kebuntuan, menurut bingkai media barat, fakta bahwa Israel secara besar-besaran menyerang Suriah dan Lebanon, serta membom orang-orang hingga ke liang kubur, itu masih dianggap bagian dari gencatan senjata. Itu masih dianggap sebagai lingkungan yang stabil, bukan? Ketakutannya adalah jika pihak lain sekarang bereaksi, maka kita akan masuk ke dalam konflik baru. Isa sampanca, ini dianggap normal. Tamara beginilah cara tentang berbasis Othed bekerja. How the rules-based international order works, as long as Israel brings death and destruction. Selama Israel membawa kematian dan kehancuran ke lingkungannya, itu dianggap sebagai stabilitas. Begitu pihak lain bereaksi terhadap hal itu, maka langsung diberi label sebagai eskalasi dan jatuh ke jurang konflik. Konflik sebenarnya belum dimulai. Sebenarnya, ini saja yang saya miliki saat ini tentang cerita ini. Jadi mungkin saya akan lanjutkan dan menunjukkan kepada Anda apa yang sedang terjadi sekarang di bagian lain dunia. Di bagian dunia yang lebih masuk akal. Ini adalah pertemuan yang berlangsung 2 hari lalu dan kemarin di Bogota, Kolombia, di mana negara-negara mengumumkan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghentikan genosida di Gaza. Ada konferensi resmi yang diikuti hampir 20 negara yang diakhiri dengan komunike akhir. Then a final communique. This whole story was led by Colombia and Seluruh cerita ini dipimpin oleh Kolombia dan Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan. Dan ini merupakan perkembangan yang sangat disambut baik. Israel tentu saja mengecam kelompok ini dengan keras dan tegas. Tetapi kelompok yang disebut sebagai kelompok Den Haag, yang kini telah bertemu untuk kedua kalinya, merilis pernyataan bersama pada konferensi darurat untuk membantu Palestina. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengumpulkan banyak dukungan dari para anggota untuk benar-benar menghentikan interaksi ekonomi dengan Israel dan memboikot Israel di tingkat negara. Gagasan ini tentu sangat mengingatkan pada cara komunitas internasional mulai bereaksi terhadap apartheid di Afrika Selatan pada tahun 70-an dan 80-an, ketika tekanan ekonomi benar-benar diterapkan kepada Afrika Selatan. On South Africa, and as you might remember right now, it is South Africa that also. Dan seperti yang mungkin Anda ingat, Afrika Selatan juga yang membawa Israel ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran konvensi genosida. Jadi, pernyataan bersama ini adalah pendekatan lain, cara diplomatik dan ekonomi lain untuk mencoba mengakhiri genosida di Gaza.
Pernyataan tersebut berbunyi, kami, perwakilan dari Bolivia, Kuba, Kolombia, Indonesia, Irak, Libya, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Oman, St. Vincent dan Grenadines, Afrika Selatan, Roma Menais mendukung pertanak sebelum 20 September 2025. It's a bekanan dari kelompok ini. Are part of this group, so it's very interesting that they try to keep. Jadi sangat menarik bahwa mereka berusaha menjaga seruan aksi ini tetap terbuka saat ini untuk mengumpulkan lebih banyak anggota yang ingin bergabung. Dan pada dasarnya, ada berapa? 6 poin yang ingin mereka lihat diterapkan. Pertama, mencegah penyediaan atau transfer senjata, amunisi, bahan bakar militer, perlengkapan militer terkait, dan sistem dua guna ke Israel. Embargo militer adalah yang diminta kelompok ini untuk mencegah transit, sandar, dan pelayanan kapal di Poin ETF jika berlaku dalam yurisdiksi teritorisa. Ketiga, mencegah pengangkutan senjata, amunisi, bahan bakar militer, peralatan militer terkait, dan barang-barang berteknologi ganda ke Israel dengan kapal yang mengibarkan bendera kita, sambil sepenuhnya mematuhi hukum internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS, serta memastikan akuntabilitas penuh, termasuk pencabutan bendera. Jadi, tidak hanya negara anggota yang menandatangani seruan ini, tidak boleh mentransfer senjata dari persediaan mereka sendiri, tetapi juga mencegah perusahaan dengan kapal berbendera mereka mengangkut senjata. Itu poin ketiga. Keempat, memulai peninjauan mendesak terhadap semua kontrak publik, guna mencegah lembaga publik dan dana publik, jika berlaku, mendukung pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Ini juga merupakan reaksi langsung terhadap laporan Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina yang diduduki, tentang seberapa besar keterlibatan sektor swasta di sana, untuk meraup keuntungan dari genosida, tetapi juga untuk meraup keuntungan besar dari pendudukan wilayah Palestina. Dan sekali lagi, ini adalah inisiatif resmi pemerintah. Ini adalah inisiatif multilateral dari negara-negara tersebut, sehingga memiliki bobot, terutama jika lebih banyak negara bergabung dan kemudian berjanji, pada dasarnya secara multilateral kepada Palestina, untuk melakukan tinjauan internal dan melakukan harmonisasi kebijakan internal, serta kebijakan luar negeri, guna benar-benar mencoba menerapkan tujuan-tujuan ini. Jadi ini bukan upaya negara-negara tersebut untuk membentuk organisasi internasional baru. Ini adalah upaya mereka untuk menyelaraskan tindakan internal mereka, apa yang akan mereka lakukan untuk menghentikan lembaga-lembaga mereka, serta institusi-institusi di dalam wilayah mereka, dari melakukan perdagangan dan interaksi semacam ini dengan Israel. Jadi ini berpotensi sangat kuat, karena semakin banyak negara yang bergabung, semakin besar tekanan yang akan dirasakan sektor swasta di tempat-tempat tersebut untuk menghentikan interaksi dengan Israel. Poin kelima adalah mematuhi kewajiban kita untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan paling serius menurut hukum internasional, melalui investigasi dan penuntutan yang kuat, imparsial, dan independen di tingkat nasional atau internasional. Tentu saja, hal ini sangat disambut baik. Maksud saya, ini kembali menegaskan apa yang sudah kita bicarakan dengan rekan-rekan lain di kanal ini sebelumnya, bahwa kita benar-benar perlu mulai memanfaatkan hukum nasional dan pengadilan nasional untuk menuntut penjahat perang, seperti sebagian besar anggota pemerintah Israel dan juga IDF. Jadi ini adalah dorongan ke arah itu. Dan poin ke-6 juga sejalan dengan ini, mendukung mandat yurisdiksi universal dimanapun berlaku dalam kerangka hukum, konstitusi, dan peradilan KIA. Yurisdiksi universal secara hukum adalah prinsip bahwa Anda dapat menggunakan pengadilan lokal, bukan patigis dong dan befund nokat dengan tempat atau orang di mana kejahatan ia dilakukan, untuk menurut perpelat. In order to go after the perpetrators. So under the universal jurisdiction. Jadi, berdasarkan aturan yurisdiksi universal dalam beberapa konstitusi atau kerangka hukum negara-negara yang berbeda, terkadang ada kemungkinan bagi korban atau seseorang yang bertindak atas nama korban untuk mengajukan kasus hukum terhadap seseorang di tempat yang sama sekali berbeda dan meminta pengadilan untuk memutuskan dugaan kejahatan yang dilakukan.
Biasanya, sistem pengadilan tidak bekerja seperti ini, bukan? Pengadilan biasanya hanya memutuskan kejahatan yang terjadi di wilayahnya sendiri, di dalam suatu negara, bukan? Namun, jika suatu negara memiliki ketentuan yurisdiksi universal ini, maka hal itu membuka peluang bagi pengadilan tersebut untuk menyatakan bahwa mereka memang memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di bagian lain dunia. Dan hal ini sangat bergantung pada masing-masing negara. Kode hukum, susunan konstitusional setiap negara di dunia bisa saja memiliki ketentuan seperti itu atau tidak. Bisa saja mengizinkan yurisdiksi universal atau tidak. Namun, dokumen ini menyatakan bahwa di mana hal itu tersedia, di mana jalur ini memungkinkan, hal tersebut harus didorong dan digunakan. Jadi sekali lagi, ini bukanlah dokumen yang menyerukan pembentukan semacam organisasi internasional atau kelompok untuk melakukan penindakan bersama. Pada dasarnya, ini adalah koordinasi untuk penindakan individual oleh negara-negara anggota terhadap kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Itulah maksudnya. Saya melihat ini sebagai pendekatan yang sangat positif, karena setidaknya beberapa negara berusaha untuk mengorganisir sesuatu. Dan menarik juga bahwa mereka tidak melakukannya melalui Majelis Umum PBB. Ini adalah jalur terpisah yang mereka buka untuk menciptakan kerangka multilateral, setidaknya untuk memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap kejahatan terbesar yang sedang dilakukan oleh Israel dan para pendukungnya di Barat. Sekarang, industri kulit seperti ini, akan lebih strengthened, but that let BSCR propaganda masih berlangsung. Mind-boggling the propaganda in the West still is. This actually make me literally laugh out loud when Ini benar-benar membuat saya tertawa terbahak-bahak ketika membacanya pagi ini. Karena jenis cuitan seperti ini sudah ada sejak perang Rusia-Ukraina memburuk pada tahun 2022. Sejak operasi militer Rusia, invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Di sini, cuitan ini menyatakan bahwa korban Rusia di Ukraina telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Tingkat korban Rusia baru-baru ini adalah yang tertinggi sejak invasi dimulai. Perkiraan independen menunjukkan bahwa pasukan Rusia kehilangan 1.000 hingga 1.500 tentara tewas atau terluka setiap hari. Ini berasal dari seseorang yang memiliki bendera AS dan Ukraina di profilnya. Saya tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia memberitahu kita bahwa ada grafik di The Economist. Dan The Economist adalah majalah AS yang penting, majalah yang serius, bukan? Serious US magazine, right? Especially a poster child of neoliberalism. Terutama sebagai contoh utama neoliberalisme. Dan The Economist, sesuai dengan namanya, terus-menerus mencoba menampilkan dunia dalam bentuk grafik. Karena grafik tidak berbohong. Orang-orang ini mengingatkan kita bahwa setiap kali Anda memiliki analisis statistik dari beberapa data di spreadsheet, maka data tersebut secara otomatis berarti itu pasti benar. Karena data, spreadsheet, grafik, semuanya jelas, bukan? Mereka independen, mereka adalah kebenaran. Saya tidak bercanda. Banyak ekonom sebenarnya sangat tidak kritis terhadap apa yang mereka temukan di spreadsheet, sampai pada titik yang hampir bisa ditertawakan. Tapi orang ini dan artikel The Economist ini adalah propaganda murni dan mutlak. Ini menunjukkan dengan sangat jelas di sini benar. Sehingga setiap orang awam, bahkan orang bodoh sekalipun, bisa memahami betapa seriusnya situasi bagi Rusia, bahwa mungkin lebih banyak orang Rusia yang tewas dibandingkan titik manapun dalam perang ini. Dan di sini ada garis hitam yang menunjukkan jumlah korban. Jadi, tentara yang tertembak dan terluka, tapi tidak tewas. Dan yang merah menunjukkan berapa banyak kematian yang terjadi. Dan di sini ada skala. Jadi, saya kira angkanya ribuan. Jadi, 1.000 orang per hari, dan lebih dari 200 orang tewas setiap hari. Dan garis waktu dari awal 2022 hingga hari ini. Dan Anda bisa melihat bagaimana angka ini terus naik. Dan tingkat korban semakin meningkat. And how the casualty rate is going up. So the narrative that this part of the Jadi narasi yang didorong oleh sebagian media liberal barat ini masih saja bahwa satu-satunya alasan Rusia bisa meraih keberhasilan
adalah karena serangan gelombang manusia, bukan? Karena ketidakpedulian total Rusia terhadap nyawa manusia, secara umum terhadap kehidupan, tapi juga terhadap nyawa rakyat Rusia sendiri, bukan? Dan hanya melemparkan orang Rusia ke kematian yang sudah pasti. Dan inilah cara brutal rezim di bawah Vladimir Putin bergerak maju. Dan sekali lagi, Nuestra trafik yang bernama konyol, et korban, 700 korban per hari. Saya nyiripawar New Trace, Laith. I just want to point out just how ludicrous this is. If we go to the homepage called Jika kita pergi ke beranda yang disebut, beranda itu adalah Global Defense Review, Global Firepower, sebuah situs Global Firepower yang mencoba memperkirakan kekuatan militer masing-masing negara. Mereka melakukannya berdasarkan beberapa faktor dan sebagainya. Dan ini secara umum adalah halaman yang cukup berguna untuk perkiraan kasar kekuatan militer negara-negara. Jika kita melihat Rusia, kita akan menemukan bahwa mereka mencantumkan personel aktif di tentara Rusia sekitar 1,3 juta. Dengan tingkat kehilangan seperti ini, dalam rentang waktu kurang dari 3 tahun, Anda akan meliminasi seluruh personel aktif tentara Rusia. Maksud saya, 1,3 juta dibagi 1,300 pun, itu 1.000 hari, bukan? 1,300, that's 1,000 days, right? Within 1,000 days, Ukraine would be done with. Dalam 1.000 hari, Ukraina akan melewati seluruh personel aktif dari perkiraan jumlah tentara Rusia saat ini. Tentu saja, ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi situasinya menjadi semakin gila jika kita benar-benar membaca artikel ini. Saya akan memberikan beberapa kutipan untuk menunjukkan tingkat propaganda dalam artikel ekonomis tersebut. Perang Rusia-Ukraina, 24 Februari 2022 hingga 9 Juli. Per 9 Juli, pelacak kami menunjukkan ada antara 900.000 hingga 1,3 juta korban Rusia sejak perang dimulai, termasuk sekitar 190.000 hingga 390 kematian. Itu memperbarui penilaian dari sumber lain yang menempatkan total korban di atas 1 juta pada akhir Juni. Put total casualties above 1 million at the end of June. Our numbers suggest roughly 31,000 Russians may have been. Angka kami menunjukkan sekitar 31.000 tentara Rusia mengustan harus testen musim panas dan panas, yang benar-benar mulai pada 1 Mei. Jadi, seluruh gagasannya adalah untuk mengklaim lebih dari 1 juta teman tentara Rusia, sekitar 1,3 juta. Jadi, kira-kira seluruh jumlah personel militer aktif Rusia saat ini sudah tewas. Itulah klaimnya. Menariknya, The Economist mengatakan mereka dapat melakukan penilaian semacam ini berdasarkan sumber Ukraina yang dapat diandalkan, yang melaporkan secara benar dan memadai kerugian di pihak Rusia. Lucunya, pihak Ukraina dapat dengan tepat memberitahu berapa banyak tentara Rusia yang tewas dan berapa jumlah korban, tetapi mereka tidak dapat memberitahu berapa banyak korban di pihak Ukraina. Datanya terlalu sedikit untuk menghasilkan perkiraan langsung yang sebanding untuk Ukraina. Namun, sebuah katalog korban tewas dan hilang yang diketahui dari situs web UAL menunjukkan bahwa antara 73.000 hingga 140.000 tentara Ukraina telah tewas sejak invasi dimulai. Jadi, itulah faktanya. Menurut The Economist, 10 kali lebih banyak tentara Rusia yang tewas dalam 3 tahun terakhir dibandingkan tentara Ukraina, yang juga menjelaskan mengapa Ukraina tampaknya tidak memiliki masalah sama sekali dengan perekrutan militer mereka, dan mengapa Rusia tampaknya kehabisan personel. Sayangnya, kenyataannya justru sebaliknya, seperti yang juga disampaikan oleh para legislator Ukraina, yang terus mengatakan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah senjata, melainkan personel. Video-video yang kita lihat tentang warga Ukraina yang diseret dari jalan, pria-pria Ukraina yang diseret dari jalan oleh para perekrut militer yang bertindak seperti preman, menggambarkan hal yang berbeda. Dan fakta bahwa jumlah tentara Rusia yang masih diperkirakan, dan itu hanya personel aktif Rusia, sama persis dengan jumlah yang diklaim laporan ini sudah tewas dalam perang, juga merupakan suatu bentuk indikasi. Seharusnya Grace Kanyina memberitahu Anda, anggota Amerika Utara, tahu orang, saf karitsa masidi seperti yang sedang terjadi di sekitar mereka. Karena tingkat propaganda seperti ini sepenuhnya gila dan konyol. Utterly, completely
insane and ridiculous, but this is what passes for proper analysis. Namun inilah yang dianggap sebagai analisis yang layak dan laporan yang layak wah majalah neoliberal yang dihormati di Amerika Utara saat ini. Dan laporan-laporan semacam ini kemudian digunakan oleh media berita di Jerman, Prancis, Swiss, dan Inggris. Mereka mengutip dan merujuk laporan-laporan dari sumber-sumber yang sangat dihormati ini, analisis yang sangat dihormati ini. Begitulah cara seluruh sistem bekerja. Dan mengapa hanya orang yang pandang dan pembahasan yang sangat terdistorsi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik-konflik ini. Baiklah, dengan analisis ini saya jumpa untuk hari ini. Terima kasih banyak atas space Anda. This analysis I leave you for today. Thank you very much for your attention.